Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Benfica akan menjamu Inter Milan di Estadio da Luz pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan live pada Rabu 12 April 2023 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat di Champions TV One dan Video. Benfica telah bertemu dengan wakil Italia di fase grup yaitu Juventus. Benfica dua kali mengalahkan rival Inter tersebut, yakni 2-1 di Turin dan 4-3 di Lisbon. Joao Mario dan rekan-rekannya kemudian menyingkirkan klub Bruges dengan agregat telak 7-1 di babak 16 besar. Lolos, wakil Portugal itu lalu bertemu dengan mantan klub Joao Mario, Inter, di perempat final. Inter sendiri lolos ke fase ini usai mengeliminasi rival lokal Benfica, Porto, di babak 16 besar. Kelolosan Inter itu dipastikan berkat satu gol yang dicetak Romelu Lukaku pada leg pertama di Italia. Benfica dan Inter sama-sama meraih hasil mengecewakan di Liga akhir pekan kemarin. Benfica dipecundangi Porto 1-2 di kandang, sedangkan Inter hanya mampu bermain seri 1-1 melawan tuan rumah Salernitana. Benfica baru pernah 3 kali bertemu dengan Inter dan tak pernah menang. Pada pertemuan pertama di final European Cup 1965, Benfica kalah 0-1, sedangkan Inter meraih gelar kedua. Benfica dan Inter kemudian bertemu lagi di babak 16 besar UEFA Cup 2003-2004. Waktu itu Benfica memiliki Nuno Gomes, sedangkan Inter punya Alvaro Recoba dan Christian Vieri. Imbang 0-0 pada leg pertama di Portugal, Benfica tersingkir setelah kalah 3-4 pada leg kedua di Italia. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti lebih menjagokan Benfica ketimbang Inter Milan di perempat final Liga Champions 2022-2023. Dalam sesi wawancara dengan Re Radio Italia, mantan pelatih AC Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain ini memuji kualitas dan performa Benfica pada musim ini, baik di level Eropa maupun di kompetisi domestik, sehingga layak untuk difavoritkan. Namun Ancelotti juga mengingatkan Benfica bahwa Inter akan menjadikan Liga Champions sebagai penebusan anjloknya penampilan mereka di ajang Serie A. Selain itu, meski tidak konsisten, Inter memiliki banyak pemain level atas yang bisa membuat perbedaan, terutama di pertandingan krusial. Di atas kertas, Benfica berada di posisi yang lebih baik dari dua tim yang masuk ke dalamnya, ujar Ancelotti. Mereka tampil luar biasa baik di Liga Champions maupun di Liga Domestik karena mereka solid. Lanjutnya tentang performa raksasa Portugal tersebut. Inter bukan favorit, tapi mereka juga memiliki peluang besar untuk menebus musim yang tidak konsisten. Ada 3 pemain Inter berstatus terancam skorsing akumulasi kartu kuning dalam pertandingan leg pertama perempat melawan Benfica. Ketiga pemain yang dimaksud adalah bek Alessandro Bastoni, bek sayap Federico Di Marco, dan striker Lautaro Martinez. Jika mereka kembali memperoleh kartu kuning di leg pertama tersebut, maka dipastikan mendapat hukuman larangan bermain di leg kedua yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir FC Internews, Nerazzurri dan Benfica sama-sama memiliki 3 pemain yang berstatus terancam skorsing dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions. 3 pemain Benfica yang beresiko yakni gelandang Florentino Luis, striker Goncalo Ramos, dan mantan gelandang Nerazzurri Joao Mario. Di Liga Champions, pemain yang menerima akumulasi 3 kartu kuning akan otomatis dapatkan 1 kali larangan bermain. Di fase gugur akan tetap berlaku akumulasi kartu kuning. Hal itu bersifat kumulatif yang akan terus dihitung dari babak penyisihan grup.
Akan tetapi saat mencapai semifinal, hitungan tersebut tidak berlaku lagi. Leg pertama babak perempat final melawan Benfica di Lisbon belum dimulai, tetapi para penggemar telah memborong habis semua tiket yang tersedia untuk laga leg kedua di markas Inter. Hal ini secara resmi diumumkan Inter melalui laman resmi mereka bahwa tiket untuk pertandingan leg kedua di Stadion Giuseppe Meazza yang melibatkan Inter versus Benfica sudah ludes terjual. Ini akan menjadi malam yang unik di mana setiap tetes energi akan digunakan. Dan untuk malam seperti inilah pendukung Inter, seperti biasa, dapat memberikan dukungan yang luar biasa kepada pasukan Nerazzurri di lapangan. Bunyi pernyataan klub. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa ketersediaan tiket untuk laga Inter Benfica telah habis. Rekor loyalitas sejati dengan hampir 2/3 dari tiket dibeli oleh pemegang tiket musiman dengan harga diskon. Everton dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang Inter Joaquin Correa pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Sebagaimana dilansir FC Internews, kepergian Correa dari Giuseppe Meazza kemungkinan besar akan segera terwujud. Dan The Toffees menjadi klub yang paling mungkin untuk menampungnya ketimbang Sevilla dan West Ham United. Bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio pada musim panas 2021, mengikuti pelatih Simone Inzaghi, pemain asal Argentina itu tidak mampu memberikan dampak yang diharapkan. Penampilannya yang tidak konsisten dan kurangnya kebugaran yang ia tunjukkan telah mendorong Nerazzurri untuk melepasnya di jendela transfer musim panas karena mereka merasa waktu sang pemain telah habis. Bahkan ada laporan jika Inter terpaksa untuk meminjamkan Correa karena bakal sulit untuk menguangkannya. Dia telah dikaitkan dengan mantan klubnya Sevilla, tetapi menurut FCIN, tim La Liga itu tidak terlalu tertarik untuk membawanya kembali. Sementara itu West Ham juga tertarik, tetapi minat mereka tidak begitu meyakinkan. Sekarang Everton telah menyalakan kembali minat mereka, di mana sebelumnya sangat tertarik untuk mengontrak Correa pada musim panas 2021 lalu dari Lazio, sebelum dia pindah ke Inter. The Toffees ingin menambah penguatan di lini serang, khususnya untuk peran second striker. Dan dalam hal ini mereka masih akan melihat Correa sebagai target utama.